Oke, ayah bunda, itu tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan membandingkan. Semoga sifat alami ini karena hal alami ya bun ya, mampu kita kontrol. Memang alami tetapi mampu kita kontrol. Parents hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, parents hebat yang ada di rumah, masih memiliki kebiasaan untuk membandingkan balitanya dengan anak sendiri, atau jangan-jangan dengan anak tetangga sama anak saudara. Nah lo gimana nih kalau suka membandingkan bun? Membandingkan itu ternyata adalah sifat yang manusiawi, yang dimiliki oleh seseorang. Karena biasanya apa yang dimiliki itu ketika dilihat atau disandingkan dengan milik orang lain begitu kok berbeda begitu. Nah akhirnya muncullah suka membandingkan ini. Terlepas dari apa niatan membandingkan. Karena biasanya membandingkan ini terkadang tanpa sadar dilakukan loh. Tapi begitu terucap begitu saja. Nah oleh karena itu semua ucapan ini yang akan keluar nih, itu mesti kan kontrolnya adalah di pikiran nih, di akal nih bun. Jadi akal dan pikiran kita ini yang sekarang ini harus kita ikat lebih kencang lagi, biar kita tidak mudah lisan kita ini mengeluarkan kata-kata yang nggak perlu dikeluarkan begitu. Nah ayah bunda, sekarang pertanyaannya nih sebelum kita masuk kepada apakah ada dampaknya ketika kita membandingkan dan kemudian perlu atau tidak membandingkan, dan yang terakhir adalah adakah teknik ataupun memang membandingkan begitu ya. Nah pertanyaannya nih bun ada dua. Yang pertama, perlu nggak sih kita membandingkan anak, baik anak kita antara nomor 1 dengan 2 atau dengan nomor 3, ataupun anak kita dengan anak orang lain. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita membandingkan anak? Ya, yang pertama adalah perlu nggak sih kita membandingkan anak? Jawabannya adalah tidak perlu. Nah, kalau di pertanyaan yang kedua, bolehkah kita membandingkan anak? Jawabannya boleh, tetapi ada caranya. Caranya bagaimana bun? Sebelum kita masuk ke caranya, kita akan lihat dulu apa dampaknya. Ayah bunda, saat kita membandingkan anak kita dari banyak sisi, dari banyak sudut pandang, akan membawa dampak. Semuanya memiliki dampak dua, yaitu positif dan negatif. Positifnya apa? Jika anak kita dibandingkan dengan yang lebih rendah begitu, maka positifnya adalah dia semakin terpacu untuk lebih baik lagi. Negatifnya adalah jika yang dibandingkan anak kita ini udah lebih unggul, maka negatifnya adalah condong kepada rasa sombong. Nah, rasa sombong atau rasa percaya diri yang berlebihan. Karena percaya diri yang tinggi atau berlebihan ini jatuhnya nanti ke sombong. Nah, yang kedua adalah kalau anak kita yang kita bandingkan ini dia posisinya yang lebih lemah begitu ya. Artinya kita bandingkan dengan yang lebih unggul yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana entah apapun ya, sudut apapun yang dibandingkan anak kita yang lebih lemah, maka yang akan terjadi adalah ada dua juga. Yang pertama adalah jika teknik kita, cara menyampaikannya tepat, maka dia akan terpacu. Maka dia akan berusaha menjadi lebih baik. Tetapi kalau cara menyampaikan kita tidak tepat, maka sang anak yang akan menjadi korban stres, down, trauma, kecewa, sakit hati. Nah, itulah
dampak yang akan terjadi. Ayah bunda, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang perlukah kita membandingkan anak, ini sebetulnya karena memang jawabannya tidak perlu ya bun, maka kalau jawabannya tidak perlu, solusinya adalah ya bagaimana kita menghentikan kebiasaan kita yang suka membandingkan itu tadi bun. Maka ada 3 tahap bun, agar kita menghilangkan ataupun meminimalisir kebiasaan kita untuk suka membandingkan nih bun. Yang pertama adalah miliki ilmu pengetahuan, memiliki dasarnya, banyak literasinya. Terutama ini bun untuk adik-adik, anak-anak kita nih yang balita biasanya suka dibandingkan sama anak tetangga. Baik yang membandingkan diri sendiri ataupun orang lain. Orang lain itu biasanya mereka yang suka mencibir begitu ya. Mereka suka mengejek ataupun menghina. Ih, anak lu kok nggak gemuk-gemuk sih? Anakku badannya gemuk misalkan. Nah ini sensi nih. Bunda kalau anaknya udah kesindir masalah gemuk ini udah sensi banget. Nah oleh karena itu kita harus tahu bun, kira-kira tahap tumbuh perkembangan anak ini, tumbuh kembang anak ini apa saja sih, meliputi apa saja sih begitu. Kalau akademiknya dia muncul udah di usia berapa, kemudian kalau kecerdasan kecerdasan bahasanya dia akan nampak di usia berapa. Nah itu adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang. Nah yang kedua adalah bun, cara menghentikannya adalah agar kita nggak mudah baper, nggak mudah sensi ayah bunda, maka membandingkannya adalah berdasarkan tahap tumbuh kembangnya atau secara keilmuan atau secara milestone-nya. Nah yang ketiga nih bun, cara menghentikan kebiasaan kita suka membandingkan adalah tahan lisan bun. Tahan lisan. Kalau misalkan melihat anak kita gitu ya bun ya, anak kita yang lebih unggul, tahan agar tidak menyakiti anak orang lain dari sudut apapun. Atau kalau misalkan ada anak kita yang dikomentari negatif oleh yang di sekitarnya, tahan lisan juga bun. Tidak perlu marah, tidak perlu emosi, cukup kita dengarkan. Tidak perlu membuat kita menjadi marah. Maka lisan ini yang harus kita tahan. Pandai-pandai jaga lisan bun, biar tidak mudah kita membandingkan. Nah itu tadi bun, kita sudah tahu tentang dampaknya, perlu atau tidaknya. Nah kalau tadi di pertanyaan yang kedua adalah bolehkah kita membandingkan, jawabannya boleh, tapi ada caranya. Gimana nih bun? Cara untuk membandingkan anak. Cara untuk membandingkan anak yaitu ada empat. Yang pertama adalah bandingkan dengan tahap tumbuh kembang dirinya sendiri. Jangan dibandingkan dengan kakaknya, dengan saudaranya, tapi bandingkan dengan dirinya sendiri. Ketika usia 3 tahun, proses pencapaian apa yang dia sudah dapat, kemudian begitu naik usia, ternyata ada kemunduran apa. Nah, bandingkan dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah tujuannya bun. Kenapa sih kita mau membandingkan? Tujuannya adalah memotivasi, memberikan semangat. Maka pilihlah diksi yang tepat. Kita tidak pernah atau jangan sampai kita memiliki tujuan untuk menjatuhkan anak. Yang ketiga adalah ini yang paling penting begitu, yang poin ketiga, miliki atau berikan satu teladan yang paling tepat yang diberikan kepada anak-anak, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bunda sangat dianjurkan untuk tidak membandingkan anak dengan diri orang tua. Ayah dulu di usia gini-gini loh, mama dulu gini loh. Tidak diperkenankan untuk membandingkan anak dengan orang tuanya. Oke ayah bunda, itu tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan membandingkan. Semoga sifat alami ini karena hal alami ya bun ya, mampu kita kontrol. Memang alami tetapi mampu kita kontrol. Supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti hati anak, dan juga kita tidak menyakiti hati diri sendiri. Semoga bermanfaat ayah bunda, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih bijak untuk menilai setiap makhluk unik ciptaan Allah ini. Salam parents hebat.